Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridania Klima dengan NIM 2311033 dari kelas Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan short perseptron. Untuk pengerjaan di sini menggunakan Excel. Di mana di sini seperti yang teman-teman lihat, pada tabel ini terdapat kolom echo, terus X1, X2, Y, B, B1, W2, kemudian sigma, kemudian ada output, kemudian error dan MSE. Dimana di sini juga sudah ada keterangannya. Untuk learning rate-nya digunakan yaitu 0,1. Kemudian untuk aturan aktivasinya yaitu jika sigma lebih besar daripada 0, maka dia hasilnya itu 1. Kemudian jika lebih kecil sama dengan itu, outputnya sama dengan 0. Kemudian untuk penjelasan data XOR-nya di sini untuk gerbang logika XOR-nya ini memiliki aturan di mana X1-nya itu 1, 1, 0, 0. Kemudian yang X2-nya itu 1, 0, 1, 0. Kemudian yang Y-nya itu 0, 1, 1, 0. Nah, ini jika kedua inputnya itu sama, maka itu hasilnya 0. Kemudian jika kedua inputnya itu berbeda, maka hasilnya itu 1. Kemudian pada kolom epoch ini, kolom 1 dan X2-nya ini merupakan data inputan. Kemudian yang Y-nya ini merupakan target atau output yang diharapkan. Kemudian ada kolom B, di mana ini merupakan bias yang digunakan untuk membantu proses penyesuaian keputusan nantinya pada perseptron. Kemudian ada kolom W1 dan W2 ini, untuk W1 dan W2 ini merupakan bobot. Kemudian yang sigma ini untuk menghitung total input. Nah, kemudian di sini ada kolom outputnya, ini adalah hasil dari aktivasi. Ini menghitungnya itu menggunakan rumus yang ini. Kemudian untuk rumus sigma ini dia W1 ini dikalikan dengan X1, kemudian W2 dikalikan X2, baru ditambahkan dengan nilai bias. Maka akan menghasilkan sigma ini. Kemudian di sini sudah bisa kita lihat untuk menghasilkan ini E4, di mana E4 ini bias ditambahkan dengan ini biasnya ini bisa di telahir atau bisa di depan, terserah teman-teman. Yang penting untuk rumus awalnya itu dimana tadi W1 dikalikan dengan X1, kemudian ditambahkan dengan W2 dikalikan dengan X2, kemudian baru ditambah bias. Kemudian untuk mencari kolom error ini Y dikurangin dengan ini 0, EO maksudnya output, maka dia hasilnya itu 1. Kemudian untuk kolom MSE ini digunakan untuk menghitung rata-rata error kuadrat. Untuk rumus MSE nya ini yaitu jumlah error dipangkatkan 2 dibagi dengan jumlah data yang ada yang sudah kita cari. Kemudian di sini pada baris pertama, di sini pada baris pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu W1 dikalikan X1 atau bisa juga biasnya dulu. Jadi kalau sesuai ini, untuk mencari ini dia bias
ditambahkan dengan W1, F4 ditambahkan dengan W1 dikalikan X1, kemudian ditambahkan dengan W2 dikalikan X2. Maka nilainya itu dia menghasilkan 5. Kemudian begitu juga yang selanjutnya. Nah, perlu diketahui jika nilainya itu tidak sesuai, maka diperlukan update bobot dan bias. Nah, rumus untuk update bobot dan biasnya itu untuk mencari bias baru itu bias lama ditambah dengan learning rate baru dikalikan dengan error. Di sini bisa kita coba di mana B bobot lama, bias lama ditambahkan dengan learning rate baru dikalikan dengan nilai error. Kemudian untuk menghitung W1 baru itu sama seperti yang sudah kita pelajari, di mana menghitung W1 baru itu sama dengan 3 ditambahkan dengan 0,1, kemudian dikalikan dengan min 1, dikali error, kemudian dikalikan dengan 1. Dikalikan dengan error. Kemudian begitu juga yang selanjutnya. Kemudian di sini ada untuk menghitung error itu kan 1 Y tadi, dimana di sini untuk sigmanya itu untuk menghitung sigma tadi seperti yang teman-teman sudah tahu. Kemudian untuk menghitung errornya di sini D4, di mana D4 itu adalah Y dikurangin dengan I4. I4 itu adalah outputnya. Jadi Y dikurangin O ini, maka dia akan menghasilkan nilai error. Nah, kemudian untuk tadi sudah menghitung error. Kemudian untuk epochnya ini, di mana satu epoch ini berarti seluruh data training ini sudah diproses satu kali. Kemudian satu epoch ini terdiri dari 4 data. Kemudian tujuannya epoch ini yaitu mengurangi error, kemudian menyesuaikan bobot dan mendapatkan output yang mendekati target. Kemudian untuk MSE ini tadi MSE ini atau mean square error ini digunakan untuk melihat besar kesalahan. Seperti tadi yang sudah saya bilang, untuk mencari nilai MSE ini jumlah errornya dipangkatkan 2 baru dibagi dengan jumlah data. Selanjutnya untuk kenapa SOR ini sedikit sulit. Nah, SOR ini termasuk kasus non-linear ya, teman-teman. Nah, di mana data SOR ini tidak bisa dipisahkan hanya dengan satu garis lurus saja. Kemudian karena di perseptron ini sederhana, biasanya sulit mempelajari SOR secara sempurna. Kemudian SOR ini biasanya juga ada membutuhkan multi-layer perseptron, kemudian hidden layer sama backpropagation. Namun pada latihan kita kali ini kita tetap menggunakan perseptron sederhana untuk memahami proses dasar pembelajarannya. Nah, untuk kesimpulan dari pengerjaan ini perseptron ini bekerja dengan menghitung total input menggunakan bobot dan bias. Kemudian hasil sigmanya ini diproses menggunakan fungsi aktivasi. Kemudian errornya juga digunakan untuk memperbaiki bobot dan bias. Kemudian proses dilakukan berulang dalam beberapa epoch. Kemudian MSE-nya ini digunakan untuk melihat tingkat kesalahan model. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaannya menggunakan kode program. Akan menjelaskan untuk bagian kode programnya.
dimana di sini diawali dengan tabel logika SOR 2 inputan seperti yang di Excel tadi, sama X1 1111000 dan seterusnya. Kemudian di sini ada untuk import library, kemudian di sini ada untuk membangun model. Nah, keras ini digunakan untuk membuat neural network. Kemudian yang NumPy ini digunakan untuk mengelola data array. Kemudian di sini ada matplotlib ini untuk membuat grafik. Nanti kita akan menampilkan grafiknya di bagian outputnya. Kemudian di sini ada untuk mengkonfigurasi proses pelatihan, di mana sequential ini membangun model, di mana sequential ini untuk membuat modelnya itu berurutan. Kemudian ada dense ini untuk berarti tetap terdapat satu neuron output, kemudian ada shape-nya itu 2 untuk input, yaitu X1 dan X2. Kemudian di sini ada konfigurasi pelatihan, di mana ini compile model. Untuk SGD ini untuk memperbarui bobot. Kemudian ada loss dan matriksnya. Kemudian di sini ada membuat callback juga. Di bagian sini ada membuat callback. Sama di sini untuk menyimpan data keluaran library, kemudian melakukan pelatihan. Ini melakukan pelatihan sebanyak 500 epoch. Kemudian di sini ada ini outputnya, dan untuk penjelasan tadi kan di awal itu ada untuk membuat grafik, gimana ini grafiknya. Nah, untuk grafiknya ini